Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, sekarang kita akan membahas materi teman-teman tentang VLAN dan trunking. Nah, pembahasannya teman-teman yaitu apa itu VLAN, konfigurasi VLAN, membuat topologi ruangan 2, belajar trunk, mencoba ping antar VLAN, belajar allowing trunk, membuat topologi ruangan ketiga, trunking pada MLS, teori dynamic trunking protokol, praktik dynamic trunking protokol, apa itu vantage dan page, apa itu native VLAN, dan terakhir konfigurasi native VLAN. Nah, teman-teman langsung ke caranya. Tomorrow, 3 hours later. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, kita akan membahas apa itu VLAN teman-teman, atau bisa dikatakan virtual local area network teman-teman. Nah, namun sebelum kita membahas VLAN teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat saya akan memberitahu satu hal teman-teman. Misalkan di sini ada sebuah ruangan. Sorry teman-teman, kita pakai ini. Ada sebuah ruangan teman-teman. Sebuah ruangan, misalkan di sini. Nah, lalu teman-teman dibagi beberapa divisi teman-teman. Misalkan di sini divisi yang pertama, ini yang lainnya. Nah, teman-teman, untuk divisi-divisi tersebut, misalkan kita sebut untuk yang atas teman-teman engineering teman-teman. Untuk yang tengah teman-teman kita sebut aja programming teman-teman. Nah, untuk yang bawah teman-teman kita sebut aja teman-teman marketing. Nah, nah untuk nah untuk engineering teman-teman di sini kita mempunyai pilihannya adalah 10 teman-teman. 10. Nah, untuk programming di sini teman-teman pilihannya 20. Untuk marketing 30 teman-teman. Nah, teman-teman masing-masing pilihan ini teman-teman akan dibagi beberapa IP teman-teman. Nah, untuk yang engineering ini teman-teman, untuk pilihan 10 mempunyai IP 192.1.168 teman-teman. Titik 10 titik 0 teman-teman, slash 24 teman-teman. Nah, untuk yang pilihan 20 teman-teman atau programming ini di sini sebentar teman-teman. Memiliki IP 192 teman-teman. Titik 168 titik 20 titik 0 teman-teman, slash 24. Itu saja teman-teman. Nah, untuk yang di bawah teman-teman IP-nya kita punya misal di sini ya, teman-teman. 192 teman-teman. Titik 168 titik 30 teman-teman. Titik 0 slash 24 teman-teman. Nah, teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini untuk networknya ada berbeda teman-teman di sini 10 teman-teman, 20, 30 juga di sini untuk marketing. Nah, masing-masing PC tersebut akan terhubung pada switch teman-teman, seperti ini juga terhubung teman-teman, ini terhubung, terhubung teman-teman, juga terhubung, yang juga terhubung teman-teman, untuk marketing juga terhubung, terhubung, terhubung juga teman-teman, semuanya terhubung. Nah, di sini untuk engineering teman-teman, bandwidth-nya kita memiliki 10 MB teman-teman untuk bandwidth engineering teman-teman. 10, sorry teman-teman, 10 MB teman-teman. Nah, untuk yang programming teman-teman kita memiliki 10 teman-teman.
10 MB. Nah, untuk yang marketing teman-teman kita bandwidth-nya 30 MB teman-teman. Dikarenakan kita untuk promosi teman-teman. Nah, untuk programming karena kan untuk perlu kecepatan yang tinggi. Nah, disitulah teman-teman jalan ini dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Nah, setelah semuanya dikonfigurasi teman-teman, lalu bisalah di manajemen pilar-pilar tersebut teman-teman. Jadi, teman-teman, kita bisa ambil di sini fungsi pilar itu adalah yang pertama teman-teman manajemen. Sorry teman-teman. Manajemen. Nah, itu untuk fungsi pertama teman-teman. Nah, untuk fungsi kedua teman-teman, yaitu sorry teman-teman, adalah untuk memecah broadcast domain teman-teman, yaitu memecah broadcast domain. Nah, ini yang kedua teman-teman. Nah, nah teman-teman, untuk video sebelumnya kita sudah membahas apa itu broadcast domain teman-teman, yaitu mengirimkan paket RP teman-teman pada semua device yang terhubung teman-teman. Nah, fungsi VLAN tersebut adalah tapi untuk VLAN fungsinya untuk memecah broadcast domainnya teman-teman. Misalkan untuk engineering di sini, misalkan dikatakan mempunyai PC 1 teman-teman, punya PC 2 dan PC 3 teman-teman. Nah, nah PC 1 ini akan ingin teman-teman mengirim paket ke PC 2 teman-teman. Nah, dari PC 1 teman-teman ke switch. Nah, ke switch akan mengirim paket pada PC 2 teman-teman. PC 2 dan PC 3 teman-teman. Untuk nge-broadcast teman-teman. Tapi paket tersebut tidak akan kekirim teman-teman ke programming ke sini teman-teman, tidak akan, sorry teman-teman, tidak akan kekirim ke sini, di sini, ini juga tidak akan teman-teman, tidak, ini juga tidak bisa terkirim karena disitulah teman-teman sudah beda domainnya teman-teman. Nah, itu untuk fungsi VLAN yang kedua teman-teman. Yang tadi pertama adalah memanajemen teman-teman, yang kedua untuk memecah broadcast domain teman-teman. Maksudnya teman-teman switch ini, si switch, sorry teman-teman. Nah, untuk si switch ini teman-teman, ini dilihat dari bentuknya, bentuk realnya atau fisikalnya hanya satu teman-teman, tapi aslinya ada tiga secara logikanya teman-teman. Nih, di sini teman-teman ada gambar switch teman-teman. Nah, switch ini terhubung teman-teman pada engineering teman-teman, terhubung ke sini juga terhubung teman-teman. Nah, di sini juga lalu misalkan di sini ada switch lagi teman-teman. Ini juga terhubung teman-teman ke programming teman-teman ke PC 2 ke PC 3 teman-teman. Nah, di sini juga ada switch teman-teman juga kan terhubung ke PC 1, PC 2, PC 3 juga teman-teman. Nah, begitulah teman-teman fungsi VLAN tersebut. Tapi secara fisika teman-teman ada satu switch teman-teman, yaitu yang ini. Nah, untuk secara logikanya teman-teman, logikanya ada tiga switch teman-teman. Yang ini teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Apa itu VLAN dan fungsinya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas apa sih itu VLAN teman-teman. Nah, nah sekarang kita akan praktek teman-teman VLAN teman-teman. Kita akan mempraktek VLAN atau konfigurasi VLAN. Nah, langsung aja teman-teman. Teman-teman di sini switch teman-teman. Jadi switch satu, nah, isinya di sini teman-teman tiga,
sorry teman-teman, 2, 3. Nah, di sini juga teman-teman, isi aja 4, 5, 6 PC teman-teman. Nah, teman-teman supaya agar tidak pusing, teman-teman bisa ganti untuk nomornya 6. Nah, oke teman-teman langsung aja connect dengan kabelnya dari PC satu ke switch teman-teman. Nah, teman-teman, agar teman-teman tidak bolak-balik ambil kabelnya, teman-teman pencet tekan kontrol teman-teman terlebih dahulu sebelum kabel. Setelah kontrol, teman-teman ambil ininya, PC 2 ke switch, PC 3 juga teman-teman ke switch, PC 4 ke switch juga teman-teman, PC 5 switch, PC 6. Nah, oke teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman, kita akan, nah untuk IP config-nya teman-teman, yang di sini kita, yang di sini, misalkan di sini IP config-nya 192.168.10.0/24 teman-teman. Nah, untuk yang sini teman-teman, yang sini 192, teman-teman, sebentar, 192.168.20.0/24 teman-teman. Sebentar teman-teman, kita hapus dulu. Ini untuk IP yang sini teman-teman. Sebentar teman-teman. Nah, teman-teman, setelah ini teman-teman saya akan memberi kotak teman-teman. Teman-teman bisa tekan ini. Nah, teman-teman bisa bebas untuk warnanya. Nah, di sini saya akan menggunakan warna default teman-teman dari CPT-nya. Teman-teman, kita akan memberikan kotak pada PC-PC ini. Ini untuk sini teman-teman. Nah, untuk yang di sini teman-teman kita akan menggunakan plan 10 teman-teman. Nah, untuk yang di sini teman-teman, sebentar teman-teman, kita akan menggunakan plan 20. Namun teman-teman bisa bebas untuk angka-angka plannya ini. Bisa 10, 20, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman bebas untuk angka plannya ini. Nah, namun untuk range-nya teman-teman atau jaraknya teman-teman dari 1 teman-teman sampai 1094 teman-teman. Nah, itu untuk range pilarnya ya. Selain teman-teman. Ini untuk range pilar. Oke, teman-teman. Di sini untuk yang kiri kita akan, sebentar teman. 10. Nah, untuk yang ini kita memakai plan 20. Teman-teman bebas untuk plannya, oke? Oke lah. Setelah ini teman-teman sudah semua, kita akan mengkonfigurasinya teman-teman. Teman-teman ke PC 1. Langsung aja kita konfigurasi pada PC-nya. Untuk PC 1 teman-teman, kita ke desktop, IP konfigurasi. Kita masukkan IP-nya 168.10 teman-teman titik 1 teman-teman. PC 2 teman-teman, kita ke desktop yaitu API konfigurasi, teman-teman masukkan untuk IP-nya, kita ganti untuk subnetnya 255. Juga teman-teman konfigurasi, teman masukkan IP-nya titik 3. Kita akan masukkan IP-nya pada pilihan 20. Konfigurasi teman-teman, IP-nya teman-teman 192.168.20.1 teman-teman. Nah, untuk subnetnya 255.255.255. Oke. Untuk PC 5 juga teman-teman, kita
masukkan IP-nya untuk service mesnya juga, dan PC6 juga kita config sama sebentar tuh. Nah, setelah teman-teman sudah masukkan IP config ya teman-teman, kita akan coba teman-teman terlebih dahulu mengirim paket atau ya paket teman-teman atau surat untuk bisa saling komunikasi. Kita coba antar plan dulu. PC1, PC2, dan bisa lihat successful. Kita coba lagi dari PC2 teman-teman ke PC3, successful juga teman-teman, bisa lihat di sini. Nah, kita coba yang plan 20 teman-teman. PC4 ke PC5 successful juga teman-teman, bisa lihat dari PC5 juga teman-teman kita ke PC6 successful juga teman. Namun teman-teman dari sini ke ini gagal teman-teman, dikarenakan sudah berbeda network teman-teman, atau IP. Plan 10 dan plan 20 itu sudah berbeda, jadi tidak bisa saling komunikasi teman-teman. Nah, untuk bisa saling komunikasi teman-teman, dibutuhkannya router teman-teman. Nah, kita langsung aja ke tab CLI teman pada switch. Teman-teman langsung aja kita konfigurasi teman-teman untuk switchnya. Teman-teman masuk switch dan sebentar teman-teman. Nah, dan kita masuk pada tab CLI. Nah, teman-teman harus ingat di sini untuk kita konfigurasi kita harus masuk terlebih dahulu pada mode global konfigurasi teman-teman. Kita ke mode berbeda terlebih dahulu teman-teman. Kita langsung masuk pada mode global konfigurasi teman-teman. Nah, sebelum ini teman-teman harus tahu interface PC1 yang pelan 10 teman-teman. Interface PC1 ini teman-teman kita bisa lihat bahwa interface-nya 01 teman-teman di sini. Untuk PC2 teman-teman interface-nya 02 teman-teman. Oke, nah, untuk PC3 teman-teman interface-nya kita lihat yaitu 03 teman-teman. Oke, setelah ini teman-teman, masuk aja. Teman-teman kita masuk terlebih dahulu pada mode ada komen enter FA 01 teman-teman. Oke, teman-teman masuk. Nah, teman masuk, teman langsung exit setelah ini. Nah, kita akan membuat pilihannya. Setelah ini teman-teman masuk pada ketikan pilihan 10 teman-teman, enter. Terus untuk namanya teman-teman kita masukkan misalnya programming teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat pada mode global config itu teman-teman. Pada mode global konfigurasi teman-teman, kita di sini gunakan namanya awalannya do teman-teman. Nah, seperti ini, oke? Nah, kalau di mode privilege itu teman-teman tidak usah pakai do teman-teman, cuman langsung ketikkan aja komennya seperti ini. So, nah, oke? Nah, oke langsung kita udah supaya global konfigurasi lagi teman-teman. Nah, kita lihat do so teman-teman pelan sorry teman grip teman-teman. Nah, teman-teman, ini itu teman-teman untuk melihat berapa pilar, untuk melihat pilar teman-teman berapa aja sih yang sudah ada teman-teman. Nah, tadi kita sudah buat pilar 10 teman-teman yang ini dengan nama programming teman-teman. Yang ini. Nah, teman-teman, sebelumnya semua di poll ini teman-teman yang ini misalnya teman-teman sudah masuk pada plan 1 teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman misalnya di sini PC1 sorry teman-teman PC1 yang ini ngirim paket teman-teman pada PC2 teman-teman yang ini. Nah, nanti si broadcast-nya teman-teman akan mengirimkan ke semuanya teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena semua ini teman-teman, semua ini sudah masuk pada plan 1 teman-teman. Oke, sudah masuk pada plan 1 teman-teman. Ini semua. Nah, kali ini
kita akan konfigurasi plan 10 dan plan 20 ya teman-teman. Yang ini dan yang ini teman-teman. Kita masukkan, kita akan konfigurasikan teman-teman. Teman-teman masuk sini dan kita enter. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pilihan satu yang ini teman-teman. Nah, sudah masuk teman-teman pada part pilihan satu teman-teman. Yang ini. Namun, teman-teman bisa lihat untuk pilihan 10 yang programming ini belum ada interface-nya sama sekali teman-teman atau portnya yang sekali tidak ada sama sekali. Nah, kita coba masukkan teman-teman portnya berapa saja yang masuk pada plan 10. Nah, tadi bisa kita lihat teman-teman bahwa interface yang ini teman-teman, interface EPA 01, EPA 02, EPA 03 teman-teman, itu. Nah, kita coba konfigurasi teman-teman untuk kita masukkan pada 10 programming ini pada plannya untuk interface EPA 01, EPA 02, EPA 03 teman-teman. Nah, teman-teman kita tekan interface teman-teman EPA 01 teman-teman. Enter teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman, teman-teman tekan switch teman-teman. Switch mode switch. Sorry teman-teman, switch port access. Sorry teman-teman, mode access teman-teman. Oke. Nah, kita juga ketikkan switch juga teman-teman. Switch port. Sorry teman-teman. Access pilihan 10 teman-teman, yang tadi, yang programming. Kita enter teman-teman. Sorry teman-teman. Switch access pilihan 10. Coba kita lagi switch port teman-teman. Oh teman-teman, sorry teman-teman, itu bukan 0 teman-teman, ternyata oh. Nah, setelah ini teman-teman, nah untuk pilihan 10 itu adalah untuk EPA 01 teman-teman, akan dimasukkan pada, nah EPA 01 ini teman-teman, yang ini akan dimasukkan pada plan 10 teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman, teman-teman exit terlebih dahulu. Nah, kita lihat do show plan teman-teman, flip. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat untuk all 10 programming ini untuk portnya sudah masuk interface-nya atau interface atau portnya teman-teman, yaitu FA01 teman. Teman bisa lihat di sini. Nah, kita coba masukkan juga teman-teman FA02 yang ini dan FA03 teman-teman, yang PC2 dan PC3. Teman-teman langsung ke interface FA02 teman-teman. Teman-teman masuk. Nah, teman-teman langsung exit lagi. eh, sorry teman-teman, teman-teman langsung ke switch seperti tadi teman-teman. Switch port, mode akses teman-teman, mode akses. Kita enter. Kita juga ketikkan switch lagi, switch port akses plan 10 teman-teman. Oke. Nah, kita juga masukkan lagi teman-teman yang FA atau interface 03 teman-teman, kita teman keluar dulu. Nah, kita ketikkan interface FA 03 teman-teman. Masuk, kita switch port teman-teman, mode akses. Nah, kita juga switch port akses teman-teman, mode plan teman-teman. Mode plan 10. Sorry teman-teman, jika ada modenya plan 10 teman-teman. Nah, kita lihat, kita keluar dulu. Do so, sorry, teman-teman, so plan lip. Nah, teman-teman bisa lihat untuk 10 programming, pilihan 10 programming ini sudah ada interface-nya apa ini, port-portnya teman-teman, EPA 01, EPA 02, dan 03 teman. Nah, kita coba lihat teman-teman.
Nah, gitu ya teman-teman. Nah, setelah ini kita coba config lagi, kita masukkan pilihan yang ini teman-teman. Yang ini, yang pilihan 20 teman-teman. Oke? Nah, teman-teman kita coba lagi memasukkan pilihan 20 dan bikin nama pilihan terlebih dahulu. Kita misalnya teman-teman pilihan 10 teman-teman pada pilihan 20 teman-teman di sini. Nah, namanya teman-teman kita di sini namanya kita marketing teman-teman. Kita enter teman-teman. Nah, teman-teman kita exit lagi. Nah, kita lihat teman-teman app-nya ini masuk lagi pada switch teman-teman. Nah, teman-teman yang app ini kita coba lihat. Oh, sorry teman-teman. App-nya yang bersifat itu interface-nya 04 teman-teman. Interface-nya yang PC5 interface-nya 05, oke. Untuk yang PC6 teman-teman bisa lihat interface-nya 06. Oke, teman-teman kita kembali masuk lagi. Nah, nah, teman-teman sebenarnya bisa juga teman-teman langsung masukkan semua ini teman-teman. Semua interface yang interface 4, 04, 05, 06 itu sekaligus teman-teman. Langsung teman-teman. Teman-teman tuliskan teman-teman yaitu interface range A teman-teman 04 sampai strip 6 teman-teman. Oke. Teman-teman langsung enter aja. Nah, setelah ini teman-teman. Nah, teman-teman misalkan ada banyak atau berurutan teman-teman. Oke. Yang berurutan harusnya. Nah, teman-teman kita masuk ke teman-teman tuliskan lagi switch port teman-teman seperti yang tadi mode akses kita masuk juga dan switch port akses sorry teman-teman pelan 20 teman-teman. Nah, kita masukkan. Nah, setelah ini kita teman-teman kita coba lihat kan kita enter kita keluar dulu kita lihat dulu show pelan rip teman-teman. Sorry teman-teman rip. Teman-teman bisa lihat untuk 20 marketing ini pelan 20 marketing ini untuk FA-nya atau interface atau portnya sudah masuk yang PC4, PC5, PC6 yaitu interface FA 04 sampai FA 06 teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat teman-teman. Oke. Sudah masuk, sudah teman-teman. Nah, semua ini sudah terhubung. Sebentar. Semua ini teman-teman sudah terhubung teman-teman pada pelannya masing-masing teman-teman. Kita coba masuk pada tab simulasi teman-teman. Tapi teman-teman sebelum pada tab simulasi kita hapus teman-teman terlebih dahulu untuk ARP-nya teman-teman. Kita keluar dulu pada mode exit. Oke. Nah, kita teman-teman kita ketikkan show make teman-teman strip address strip table teman-teman. Sorry teman-teman kita harus keluar dulu pada mode ini teman-teman the global konfigurasi kita exit terlebih dahulu sorry kita pada di perez so make address table. Nah, teman-teman bisa lihat untuk melihat ARP-nya berapa aja sudah yang berkomunikasi sih pada si switch ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat belum ada teman-teman untuk komunikasi saling komunikasi. Nah, langsung aja kita teman-teman kita masuk pada tab simulasinya teman-teman. Nah, misalkan sorry teman-teman kita perbesar dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Misalkan di sini si PC3 ini ingin kita hapus dulu, delete dulu teman-teman. Nah, misalkan si PC3 ini teman-teman ingin ngirim paket pada PC2 teman-teman. PC3, PC2. Nah, nah di sini setelah udah ngirim paket SMP-nya yang berarti artinya sudah sini komunikasi teman-teman. Kita coba
coba hapus dulu untuk ARP PC satunya teman-teman. Kita coba lihat apakah udah saling komunikasi teman-teman pada PC satu ini teman-teman. Kita klik stop, command prompt kita teman seperti kemarin ARP, apakah sudah saling komunikasi untuk PC satu. Nah, di sini PC satu tidak ada teman-teman. Oke. Nah, untuk lalu PC dua teman-teman, kita lihat, kita desktop teman-teman. Kita coba ARP min A, apakah sudah ada? Tidak ada teman-teman. Oke. Nah, untuk PC tiga juga teman-teman, apakah sudah saling komunikasi atau sudah saling kenalan untuk PC tiga ini? Kita ARP min A teman-teman. Oke, tidak ada teman-teman. Sudah tidak ada. Nah, kita coba pada switch lagi teman-teman. Ke bawah. Nah, teman-teman kita masuk ke show make address teman-teman. Terus strip table seperti tadi teman-teman. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat tidak ada. Nah, setelah ini teman-teman bisa lihat sudah tidak ada teman-teman. Sudah emang nggak ada teman-teman. Oke, setelah ini teman-teman coba delete terlebih dahulu. Nah, misalkan si PC satu ini, misalkan teman-teman, PC satu ini ingin ngirim paket teman-teman ke PC dua teman-teman. Nah, PC satu ini akan ngirim paket, ngirim ke switch teman-teman. Sebentar. Nah, kirim ke switch teman-teman. Nah, si switch ini akan kirim ke PC dua, PC tiga, tapi tidak ke LAN 20 teman-teman. Karena sudah nah karena sudah berbeda teman-teman. Nah, inilah fungsi dari pelan teman-teman, yaitu untuk memecah broadcast domainnya teman-teman. Si paket ini tidak akan sampai ke PC 4, PC 5, PC 6, namun PC 2 dan PC 3 teman-teman. Kita lanjut aja. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, PC 3 tidak membahas karena IP-nya bukan 10.2 teman-teman. Gitu. Nah, setelah ini, si PC 2 ini teman-teman yang akan membahas ke switch. Si switch ini akan membalas ke mengirimkan pada PC satu teman-teman. Nah, setelah ini si sudah menerima teman-teman MAC address-nya atau sudah tahu teman-teman sudah berkenalan, sudah saling komunikasi teman-teman, si PC satu ini akan mengirim namanya SMP teman-teman pada PC 2. PC satu kirim ke Swiss dan Swiss akan pada PC 2. PC 2 akan membalasnya lagi mengirim ke Swiss dan Swiss akan mengirimnya pada PC satu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri teman-teman di sini itu successful juga teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Oke. Fungsi dari plan itu yaitu memudahkan yang satu memanajemen teman-teman dan yang kedua memecahkan broadcast domain teman-teman. Oke. Tomorrow, 3 hours later. Nah, oke teman-teman. Sebelumnya kita sudah membuat praktek untuk membahas pilar teman-teman. Nah, sekarang ruangan satu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat praktek ruangan duanya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk ruangan satunya teman-teman, yaitu yang ini. Sebentar teman-teman. Nah, ini untuk ruangan satunya teman-teman. Untuk ruangan duanya di sini teman-teman. Kita buat, sorry teman-teman. Kita buat ruangan keduanya. Oke, segini aja. Kita hapus. Kita delete. Sorry teman-teman. Kita ulang lagi. Kita hapus dulu. Oke. Kita ambil switchnya teman-teman. Di ruangan dua. Switch satu. Oke. Nah, untuk visinya teman-teman kita samakan 6. Nah, teman-teman agar tidak bolak-balik untuk ambil visinya supaya gak repot teman-teman sebelum pencet visinya teman-teman pencet kontrol. Nah, setelah itu teman-teman pencet visi. 8 teman-teman. 9, 10, 11, 12, 13. Oke, setelah ini teman-teman hubungkan atau konekkan. Teman-teman juga pencet kontrol terus
ngecek kabelnya teman-teman. Posisi 8, switch 9, switch juga teman-teman ke posisi 10, switch juga, switch 12 juga masuk. Sorry teman. Nah, yang terakhir kita akan switch ke switch juga teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman, untuk kita buat segmennya teman-teman. Sebentar. Nah, untuk segmen yang ruangan 2 yang ini teman-teman. Sorry teman-teman. Yang ini, yang kiri, kita pilannya, sorry teman-teman. Pilannya kita buat pilannya untuk pilannya 10 teman-teman di sini. Yang kanan juga, yang kanan 20 teman-teman. Oke, sebentar teman-teman. Kita hapus. Kita harus hapus. Ya. Nah, untuk IP, sebentar teman-teman kita pasang pilannya. Sini untuk segmen ini pilannya 10 juga teman-teman. Seperti untuk yang ini kita pakai pilan 20 teman-teman. Sebentar. Nah, untuk IP-nya teman-teman, IP konfigurasi untuk yang segmen ini teman-teman kita pakai seperti yang ini teman-teman. Kita kita ambil, kita tulis di sini teman-teman. Ini kan ini juga sama teman-teman. Sudah. Untuk yang segmen 2 teman-teman. Nah, kita gunakan IP-nya yang ini teman. Kita gunakan yang ini. Setelah ini teman-teman, sebentar. Kita pilih terlebih dahulu. Nah, setelah ini teman-teman kita konfigurasi untuk PC-nya. Untuk IP konfigurasinya teman-teman masuk ke desktop, konfigurasi teman-teman, kita masukkan IP-nya. 192.168 teman-teman. Titik 10.4 teman. Oke, kita untuk PC 9 juga kita konfigurasi teman-teman. Ke desktop, konfigurasi nya 5 teman-teman. Oke, untuk PC 10 teman-teman kita samakan juga. Nah, gantinya 6 teman-teman. Sorry teman-teman, kita set nya 2555 25. Nah, untuk PC 11 12 13 juga kita IP-nya yang ini teman-teman. Masukkan teman untuk IP-nya 192.168.20.4 teman-teman. Untuk PC 12 juga sama. Nah, sorry teman, 20. PC 13 juga sama. Kita masukkan IP-nya. Cek. Nah, nah, setelah ini teman-teman kita akan konfigurasikan teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membuat teman-teman membuat topologi ruangan kedua bisnis seperti ruangan pertama. Nah, teman-teman sebelumnya kita sudah membahas apa itu LAN. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu terang, teman-teman. Nah, untuk penulisannya terang itu seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, apa sih teman-teman fungsi terang itu? Fungsi terang itu menghubungkan antara switch 1, teman-teman, dan switch 2 dan sebaliknya juga. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu LAN berapa aja sih yang boleh lewat atau izin antar switch ini teman-teman, atau membawa banyak LAN sekaligus. Langsung aja kita
teman-teman kita langsung konfigurasi untuk yang ruangan duanya. Kita masuk pada tab CLI, teman kita enter, kita masuk pada mode base terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman jangan lupa konfigurasi, kita harus masuk pada mode global konfigurasi, teman-teman. Home, teman-teman, kita enter. Nah, teman-teman langsung aja di sini plan 10. Nah, untuk namanya teman-teman kita gunakan programming. Kita enter, teman-teman. Kita exit. Kita juga langsung aja ke K20, teman-teman. Kita namanya buat di sini marketing. Kita exit kembali lagi. Nah, teman-teman kita lihat dulu. So plan brief, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh pilihan namanya dan statusnya. Sebentar kita besarin. Sebentar. Nah, untuk yang PC1, saya teman-teman PC8, PC9, PC10 untuk interface-nya teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat. Untuk PC8 interface-nya FA01, teman-teman. PC9 teman-teman bisa lihat di sini. Sorry, teman-teman. Interface-nya FA02 dan PC10 interface-nya FA03, teman-teman. Kita langsung konfigurasinya. Ada plan 10. Sorry, teman-teman. Nah, kita masuk udah interface FA interface FA interface range, teman-teman. Sorry, FA01 sampai 3, teman. Kemudian kita enter. Setelah ini teman-teman switch port mode akses, dan kita enter. Nah, kita juga masukkan switch port akses pilihan 10, teman. Bentar. Nah, teman-teman artinya switch port akses pilihan 10 itu memasukkan interface 1 sampai 3 itu pada pilihan 10, teman-teman. Nah, teman-teman kita exit langsung keluar. Teman-teman kita lihat to show plan grid. Nah, teman-teman bisa lihat sebentar, teman-teman. Untuk yang pilihan 10, interface-nya sudah masuk, teman-teman. Itu untuk programming. Oke. Nah, setelahnya kita akan yang pilihan 20. Nah, kita lihat, teman-teman, untuk interface PC1, PC11 yaitu FA04. Untuk PC12, teman-teman, FA05. Ya, untuk PC13, teman-teman bisa lihat FA05. Langsung konfigurasinya masukkan pada ini. Kita interface FA, sorry teman-teman, FA04 sampai 6. Sorry teman-teman, seterusnya ada range-nya. Interface range FA04 sampai 6. Kita enter, kita masukkan switch port mode akses. Enter, kita lagi switch port akses 20. Nah, kita exit, kita lihat show plan brief. Sudah ada, teman, sudah masuk untuk 20. Teman bisa lihat. Nah, untuk pilihan 20 yaitu marketing namanya. Nah, untuk portnya sudah masuk, teman-teman. A04, A05 dan FA06, teman. Nah, teman-teman kita kembali. Teman-teman bisa lihat interface berapa yang terhubung pada switch 1, teman-teman. Teman-teman bisa lihat interface apa, yaitu A07, teman-teman. Nah, teman-teman kita masuk pada CLI, pada switch 1, teman-teman. Sorry.
masuk pada mode ya konten teman-teman. Nah setelah ini teman kita akan konfigurasi yang namanya terang teman-teman, agar pilihan-pilihan tersebut teman-teman, pilihan-pilihan ini teman-teman bisa saling komunikasi teman-teman antara ruang teman-teman, antara ruang satu teman-teman yang ini yang dengan yang ini bisa saling komunikasi seperti itu. Nah kita konfigurasi untuk terangnya, teman-teman masuk pada mode konfigurasi, teman-teman masuk ke switch, sorry teman-teman, kita masuk pada interface FA07 teman-teman, kita enter, kita masukkan switch port mode terang seperti ini teman-teman. Untuk konfigurasi terangnya itu switch port mode terang, kita enter. Teman-teman di sini ada pemberitahuan bahwa si FA07 ini sudah masuk pada mode terang teman-teman. Cara kita bisa lihat mode terang ini, kita ketikkan kasih terlebih dahulu do show enter terang, kita enter, teman-teman bisa lihat si FA07 ini teman-teman sudah masuk pada statusnya trunking teman-teman. Berarti itu udah masuk pada mode terang teman-teman. Nah itu untuk switch yang pertama teman-teman, untuk konfigurasi terang pada switch pertama. Nah sekarang kita akan konfigurasi pada switch kedua untuk terangnya. Kita sorry teman-teman, kita masuk pada interface FA07. Nah kita masukkan switch port mode terang, enter. Setelah ini kita keluar teman-teman, kita lihat apakah sudah masuk pada mode terang si FA07 pada ruang 2 ini. Terus show interface. Nah teman-teman bisa lihat untuk FA07 pada ruang 2 sudah trunking teman-teman. Oke. Nah, untuk FA07 teman, ruangan 2 sudah trunking teman-teman. Ini switch trunking juga sudah, untuk switch sudah masuk juga pada masuk pada mode trunking yang FA07 pada switch 1 dan 2. Nah, kita coba saling komunikasi teman-teman antar klan. Misal di sini kita kirim paket dari PC1 ke PC8 teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini successful teman-teman. Oke. Nah, itu untuk terang teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan mencoba di sini mencoba ping antar klan teman-teman. Dan di sini kita coba tampilan 10 dulu. Terus kita kirim paket. Sebentar kita teman, kita hapus dulu. Delete. Kita misal di sini PC1 ke PC8 teman. Kita lihat sudah ada saling komunikasi teman-teman. Di sini kita coba dari PC2 ke PC9. Nah, teman bisa lihat si PC2 ini dan ke PC9 mengirimkan paket ARP yang berarti sebelum saling komunikasi teman-teman. Nah, sebentar teman-teman, next, kita next di sini teman. Nah teman-teman langsung next di sini. Nah di switch teman-teman akan nge-broadcast teman-teman kalau mecah. Kita lanjut. Nah, dari switch ini, switch satu ini akan mengirim pada PC1 dan PC3. Nah, karena kan tidak IP-nya tidak pada PC9 teman-teman. Yang ini tidak membalas, PC1 dan PC3 tidak membalas juga. Dan si switch akan membroadcast dan ke switch 2 teman-teman. Dan switch 2 akan mengirim lagi teman-teman pada jalan 10 ruang 2. Nah, untuk PC8, PC10 juga tidak membalas teman-teman. Nah, untuk PC9 ini teman-teman membalas teman-teman. Nah, si PC9 ini IP-nya yang dituju pada PC2 oleh PC2 teman-teman. Nah, kita next teman-teman lagi. Nah, akan mau dan PC9 ini akan broadcast lagi pada switch 2
ke switch 1 akan mengirim. Kita next teman-teman. Kita next lagi. Nah, setelah ini teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar. Sudah mengirimkan paket SMP-nya, paket PIN-nya. Nah, setelah kenalan teman-teman, si PC2 ini akan mengirim paket SMP-nya pada PC9 teman-teman. Kita next ke switch PC2 ke switch dan switch ke switch 2 teman-teman, broadcast. Dan sebentar. Dan switch 2 akan mengirim flash PC9 untuk ke SMP-nya atau PIN-nya. Nah, di sini sudah kenalan teman-teman, sudah dikomunikasi. PC9 sudah menerima SMP-nya, paket PIN-nya. Teman-teman, si PC9 ini akan membalas switch ke switch 1 dan switch 1 akan mengirim pada PC2 teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman kita lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini successful teman-teman. Teman-teman kita lihat, kita coba lagi antar pilihan mencoba ping antar pilihan 20 teman-teman. Kita coba di sini PC4 ke sorry teman-teman. PC4 ke PC4 ke PC11 nih. Progress. Kita kirim kan progress ya. Oke, sebentar teman-teman. Sarin mengirim paket ARP-nya teman-teman. Nah, PC11 ini akan menerima teman-teman si paket ARP-nya dan paket PC11 ini akan mengirim ke Swiss, akan broadcast, dan si Swiss 2 ini akan mengirim pada Swiss 1 teman-teman. Swiss 1 akan mengirim ke PC4. Teman-teman bisa lihat sudah sering berkenalan PC4 dan PC11. Nah, si PC4 ini akan nge-broadcast untuk mengirim si ISMP-nya pada PC11. Swiss teman-teman, Swiss 1 ke Swiss 2 dan Swiss 2 akan mengirim ke sorry teman-teman pada PC11 teman-teman untuk SMP-nya. Nah, sudah diterima, sudah membalas PC11, PC11 akan mengirim pada Swiss membalasnya dan Swiss 2 ke Swiss 1 dan Swiss 1 akan mengirim pada PC4 teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini successful teman-teman. Nah, itu teman-teman mengirim paket atau mencoba ping atau SMP antara pilihan 10 dan 20 teman-teman. Kita ke real time. 12 o'clock midnight. Many months later. Nah, oke teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas apa sih itu terang teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu alloy terang teman-teman. Nah, pada video sebelumnya juga teman-teman kita sudah mencoba saling komunikasi antara pilihan 10 dengan pilihan 10 juga dan pilihan 20 dengan pilihan 20 juga teman-teman. Sekarang kita akan membahas apa itu alloy terang teman-teman. Teman-teman masuk pada switch teman-teman pada CLI. Nah, teman-teman kemarin kita sudah membahas apa itu terang teman-teman. Kita bilang teman-teman. Sorry teman-teman. Kita besarin. Nah, untuk all terang ini teman-teman, teman-teman masuk aja, kita exit terlebih dahulu. Masuk pada mode privilege. Teman-teman ketikkan show interface terang teman-teman. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pilihan always on terang. Nah, artinya itu teman-teman, pilihan berapa aja sih yang bisa melewati port FA07 ini teman-teman. Nah, tapi teman-teman, tapi karena si default teman-teman, semua pilihan ini bisa lewat teman-teman. Dari pilihan 1 sampai 1005 teman-teman. Nah, teman-teman bisa di sini. Pilihan all and active in management domain teman-teman. Itu maksudnya pilihan berapa aja yang bisa masuk pada FA07 ya. Nah, kita coba ganti. Pilihan berapa aja sih yang bisa lewat? Nah, kita ganti yaitu pilihan 10 dan 20 teman-teman. Teman-teman masuk pada mode config dulu. Konte teman-teman.
Nah, teman-teman masuk pada interface 407-nya. 07. Nah, teman-teman ketikkan switch port terang allowed VLAN. Nah, nah ini teman-teman, komen ini teman-teman, VLAN berapa aja sih yang bisa lewat masuk ke sini? Yaitu VLAN 10 dan 20, teman-teman. Enter. Nah, teman-teman kita exit. Nah, kita coba lihat. Do show interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat. Yang hanya bisa lewat itu VLAN 10 dan VLAN 20, teman-teman. Oke. Nah, itu VLAN berapa aja sih yang diizinkan masuk atau melewati terang tersebut? Nah, kita coba, teman-teman. Yaitu VLAN 10 dan 20, teman-teman. Yang bisa lewat itu. Nah, kita coba, teman-teman, saling komunikasi dari PC 1, teman-teman, ke PC 8. Nah, successful, teman-teman. Dari PC 2 successful juga, teman-teman. Kita PC 1, PC 10 bisa juga successful. PC 8 kita coba. Saya, teman-teman, successful juga, teman-teman. Nah, itu namanya allow terang, teman-teman. Yaitu pilihan berapa aja yang diizinkan, teman-teman, masuk atau melewati terang tersebut. Yang ini. Nah, teman-teman. Nah, atau interface yang udah masuk terang atau mode terang, teman-teman. Nah, itu, teman-teman, apa sih itu allow terang itu? Yaitu tadi, teman-teman, pilihan berapa aja yang bisa atau yang diizinkan masuk pada terang tersebut. Oke? Oke, teman-teman. Sekarang kita akan membuat ruangan atau topologi yang ketiganya, teman-teman. Nah, kita langsung aja. Sebenarnya kita sudah membahas apa itu akun laut terang. Sekarang kita membuat kotaknya terlebih dahulu, teman-teman. Sebentar. Sini cukup, teman-teman. Sebentar. Ini untuk pilihan 10 di sini. Ini satu lagi untuk yang pilihan 20, teman-teman. Yang kanan. Oke. Nah, teman-teman masukin switch, teman-teman, di sini. Terus PC 6. Teman-teman, supaya tidak bolak-balik, teman-teman pencet kontrol terlebih dahulu. Terus pencet PC-nya. PC 0, PC 7, PC 14, PC 15, PC 16. Oke, kita koneksi. Connect. Sebentar, teman. PC ke switch. PC 7. Switch. Sini masuk. 14 masuk. Switch. 16 masuk. Masuk. Sebentar, teman-teman, supaya nggak pusing. Kita ubah. Ganti. Untuk apa? Semuanya. Nah, nah, untuk yang di sini, teman-teman, itu LAN 10 ya. Oke, yang di kiri untuk segmen pilihan 10, teman-teman. Nah, yang satu lagi kita pilihan 20. Oke. Nah, untuk yang IP-nya, teman-teman, yang LAN 10 IP-nya kita persis, teman-teman, seperti yang ini. Kita sebentar, teman-teman. Sini. Nah, dan LAN 20 juga sama, teman-teman. Nah, udah. Setelah ini kita akan lakukan konfigurasi pada PC-nya, teman-teman. Kita masukkan konfigurasi desktop, konfigurasi, masukkan 192.168
titik 10 titik 7 IP-nya 255 teman, kita ke desktop konfigurasi, kita masukkan IP-nya 192.168, sorry teman, 10.8 teman, atau IP-nya ini teman-teman, subnet masnya sorry, kita masukkan lagi udah versi 14, konfigurasi 192.168.10.9 ya teman-teman, kita sebut masnya. Nah sekarang yang PIS 15 desktop IP konfigurasi, masukkan IP-nya 192.168.20 teman-teman, titik 7, masukkan subnet masnya, kita stop 192.168.20.8, sebutnya 255.0, desktop lagi yang terakhir 192.1.20.9. Nah ini kita langsung masuk konfigurasi pada switchnya teman-teman, ke CLI, enter, masuk pada mode preplace terlebih dahulu, terus masuk pada mode MT. Nah setelah ini teman-teman masukkan buat pilannya terlebih dahulu, pilan 10 teman-teman, namanya kita gunakan yang seperti pilan 10 ruangan 21 programming teman-teman, kita accept. Nah untuk pilan 20 kita juga buat pilannya 20, namanya teman-teman marketing, teman accept. Teman-teman masukkan, ya teman-teman bisa lihat di sini sebentar, untuk yang pilan 10 yang bis 0 ini F-nya 01, FA02 teman-teman bisa lihat, FA03 teman-teman, kita konfigurasi, masukkan, kita tulis seperti biasa, interface range FA0/1 sampai 3 teman-teman, kita enter, kita tuliskan, masukkan switch port mode akses, kita masukkan lagi switch port, sorry teman, akses LAN 10, kita exit lagi, kita masukkan yang interface sorry teman, range A04 teman, yang dan 10 nilai 20 sorry. Nah kita masukkan switch port mode akses, kita masukkan switch port akses LAN 10 teman-teman. Nah kita coba lihat do show LAN brief, sekarang kita teman-teman bisa lihat udah masuk, udah ada. Setelah config, setelah ini teman-teman, kita akan, sorry teman-teman, kita belum menghubungkan antar switchnya. Setelah ini, terus setelah konfigurasi pada switch PCLI, kita akan konfigurasi terang teman-teman, masuk pada mode terang. Nah kita masuk pada FA08 terlebih dahulu, karena bisa dilihat bahwa FA08 ini udah, maksudnya mengarah pada switch 2 yaitu FA08. Cuman kita masuk pada mode replace, mode konfigurasi, teman-teman masukkan interface FA08 nya, terus masukkan switch port mode terang teman-teman. Di sini ada pemberitahuan teman-teman, berarti sudah masuk, kita cek, kita exit do show
interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat untuk F08 ini udah terangking teman-teman statusnya, sudah mode terangking. Nah, teman-teman untuk teman kita mode terangking lagi pada switch 3, pada F07, teman masuk pada switchnya. Itu bisa terang teman-teman. Di switch 2 kita teman, kita masukkan interface-nya F07 teman. Teman masukkan aja switch port mode terang. Sorry, switch port mode terang teman-teman. Nah, kita exit, kita lihat do so interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat F07 itu udah masuk ranking teman-teman. Oke, kita coba F07 dan 8 udah masuk pada mode ranking. Nah, kita coba teman-teman, kita kirimkan paket komunikasi, komunikasi. Misalkan di sini FA PC 11, teman-teman kita coba pada PC 15. Sebentar teman-teman, kita delete dulu. Kita coba lagi PC 11. Successful teman-teman, bisa lihat di PC 12 teman-teman, kita coba pada PC successful juga teman-teman. Untuk PC 13 juga kita kirim ke successful juga. Kita coba pada sorry teman, pada pilihan 20. Dan PC 4 serangan ke PC 15 successful juga teman-teman. Kita coba lagi PC 5 ke PC 12 successful juga teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk membuat topologi yang ketiganya. Oke. Jadinya kita sudah membuat topologi ruangan ketiga. Sekarang kita akan membahas apa itu ranking pada MLS. Dan MLS itu akan jadi model yang sedikit. Nah, kita ke ini pilih switch ini. Nah, ini tuh namanya switch layer 3 dengan koneksi. Ya. Nah, kita konfigurasi konfigurasikan pada switch ruangan tidak terlebih dahulu. Nah, jadi kita pada mode berikutnya ada network pada interface protokol ini sudah yakni nomor mode terang dengan untuk atau bukan terang. Jadi kalau apa melakukan itu sudah masuk statusnya sudah terangkum untuk selection. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan review dan kita channel enter. Nah, teman-teman masuk dalam mode device, ada global configuration, kita masuk pada interface yang mengarah yaitu FA01. Dan masuk pada interface FA01. Enter teman-teman. Nah, teman-teman masukkan switch port
ke mode terang kan. Kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat si ada pemberitahuan reject teman-teman di sini. Nah, yang artinya teman-teman interface FA01 ini tidak bisa melakukan terang, teman-teman. Karena encapsulation-nya itu adalah auto. Nah, teman-teman, pada mode terang itu ada dua, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Pertama itu adalah ISL, teman-teman, atau Cisco, yang artinya, nah, ISL ini punyanya Cisco, teman-teman, yang artinya ketika switch punya Cisco bertemu dengan switch punya Cisco lagi, itu bisa melakukan yang namanya ISL. Dan yang kedua, teman-teman, 802.1Q atau open. Yang ini open standar, yang artinya misalkan switch Cisco bertemu dengan switch open, itu bisa bisa lakukan encapsulation .1Q, teman. Nah, untuk Cisco multi layer tersebut itu support ESL dan .1Q, teman. Bisa keduanya support. Tapi untuk yang open, teman-teman, tidak support pada ESL, tapi hanya untuk .1Q doang. Dan masuk ke switch 2. Teman-teman bisa lihat jika kita coba konfigurasi untuk input interface-nya, maka langsung berhubung ke .1Q, teman-teman. Nah, tapi untuk switch layer 3 yang ini tidak, dia bingung, teman-teman, mau pakai DSL atau .1Q karena bisa keduanya. Nah, setelah itu sebelum masuk pada komennya atau switch mode terang dulu, itu sebelum kita masuk pada mode terang, teman-teman, kita config terlebih dahulu encapsulation-nya, teman. Kan switch port terang encapsulation.1Q, teman-teman. 1Q seperti ini, teman-teman, tulisannya. Teman-teman enter, kemudian masukkan switch port mode terang. Nah, kita lihat apakah udah interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa encapsulation-nya itu .1Q, teman-teman, dan statusnya ranking. Teman-teman bisa lihat. Oke. Teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas ranking pada MLS. Nah, sekarang kita akan membahas teori dinamik ranking protokol. Nah, apa sih, teman-teman, dinamik ranking protokol itu? Nah, singkat adalah TTP, teman-teman. Untuk akses artinya adalah mengarah ke device. Nah, untuk terang itu mengarah pada switch, teman-teman. Nah, pada mode DTP ada dynamic auto dan dynamic disable. Di sini bisa lihat, teman-teman, ketika dynamic auto, sebentar, teman-teman, kita dynamic auto, teman-teman. Sebentar, kita ganti layarnya dulu. Di sini bisa lihat ketika dynamic auto ini bertemu dengan dynamic auto lagi, teman-teman. Nah, itu akan sukses atau akses, teman-teman, akan menjadi mode akses. Dan ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic disable akan menjadi mode terang. Dan selanjutnya, teman-teman, dynamic auto akan bertemu
dengan terang akan menjadi mode terang, dan auto bertemu dengan akses akan menjadi mode akses, dan seterusnya. Nah, contohnya kita punya di sini switch, teman-teman. Nah, berhubung dengan kabel switch satu ini, teman-teman, misalnya kita akan konfigurasi dynamic desirable, teman-teman. Oke. Nah, untuk switch kedua, kita akan konfigurasi dynamic auto. Nah, maka di sini akan menjadi akses, teman-teman. Nah, contoh lain, kita akan konfigurasi pada menjadi terang. Lalu, di switch kedua akan konfigurasi menjadi akses. Nah, maka kabel ini tidak akan recommended, teman-teman. Switch satu konfigurasi terang, dan switch 2 itu konfigurasi akses. Maka tidak disarankan, teman-teman, atau not recommended, tidak bisa. Nah, bahwa dynamic auto itu dikarenakan teman bisa lihat dynamic auto itu sifatnya menunggu, dynamic desirable itu sifatnya mengajak, terang itu memaksa, dan akses itu memaksa juga, teman-teman. Maka jadi tidak bisa, teman-teman. Contohnya ego melawan ego, tidak recommended, tidak disarankan. Nah, misal teman-teman di sini pada switch satu konfigurasi dynamic auto, teman-teman, yaitu menunggu. Contoh di sini yaitu menunggu, teman-teman. Nah, switch kedua, teman-teman, kita akan konfigurasi terang, yaitu memaksa. Contohnya, nah, si switch satu ini akan memaksa, switch dua ini akan memaksa si switch satu menjadi terang, teman-teman, mode terang, yang artinya switch 2 itu memaksa switch satu, teman-teman, menjadi terang. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas apa itu teori dari Dynamic Tracking Protocol. Nah, sekarang kita akan membuat atau praktik, teman-teman, Dynamic Tracking Protocol. Nah, teman-teman masukkan dua switch, teman-teman, yang layar 2 di sini, teman-teman. Sebentar, kita konekkan dengan kabel. Oke. Nah, kita akan nah, teman-teman bisa lihat di switch 1, switch 3, teman-teman, itu FA-nya 01 terkonek dengan switch 4 FA01 juga. Nah, teman-teman, kita langsung konfigurasi. Sebelumnya kita akan lihat dulu mode yang dipakai di default switch-nya, pada switch-switchnya. Teman-teman masuk pada switch 3. Kita coba lihat mode yang dipakainya. Teman-teman enter, masuk pada mode privilege, konfigurasi. Teman-teman, sorry, teman-teman, kita masuk pada mode privilege, terus teman-teman ketikkan show interface FA01, teman-teman, karena interface-nya 01, switch port, teman-teman enter saja. Teman-teman bisa lihat di sini ada namanya administrative mode dan operational mode. Nah, untuk administratif mode itu, teman-teman, adalah mode yang kita konfigurasikan, dan operasional trunking, sorry, teman, untuk operasional mode itu hasilnya, atau mode yang dijalankannya. Nah, pada switch tersebut atau switch 3 adalah mode dynamic auto, dan hasilnya static access, teman-teman. Nah, artinya dinamik bertemu dengan dinamik menjadi statis access, teman-teman. Nah, kita statis access, teman-teman, ketika bertemu satu sama lain. Nah, kita coba pada switch 4, teman-teman, kita lihat mode defaultnya apa. Masuk pada mode privilege, masuk pada show interface FA01 switch port.
enter, kita lihat defaultnya. Teman-teman bisa lihat pada administratif modenya, teman-teman adalah hasilnya static dynamic auto. Nah, untuk operasional mode adalah statis akses. Nah, yang berarti menunggu bertemu menunggu yang artinya menjadi akses, teman-teman. Nah, kita konfigurasi pada switch 4 yaitu dynamic desirable. Kita masuk pada mode global. Kita masukkan interface FA01. Kita akan menunggu dinamik auto sifatnya menunggu bertemu dengan sifatnya menunggu menjadi akses, teman-teman. Kita konfigurasi pada switch 4 ini yaitu dynamic desirable, teman-teman. Teman-teman masuk pada interface 01, teman-teman ketikkan switch port mode dynamic desirable, teman-teman. Kita akan masuk pada konfigurasi desirable, teman-teman. Kita enter. Setelah ini ada bacaan ini, teman-teman, kita keluar. Kita lihat do so, sorry teman-teman, do so interface A01 switch port. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa si switch 4 ini terkonfigurasi ke dynamic desirable. Artinya mengajak jadi terang, memaksa. Ya, sorry teman-teman, mengajak. Kita coba di switch 3 nya. Kita ubah modenya atau defaultnya. Sorry. Kita masuk pada mode global dulu. Kita masukkan switch port mode mode terang, teman-teman. Switch port, teman-teman, mode terang. Oh, sorry teman-teman, kita masukkan interface-nya terlebih dahulu. 01 enter, kita masukkan switch port mode terang, teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman, do so interface A01 switch port. Teman-teman bisa lihat yang hasilnya adalah terang, teman-teman, administratif modenya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat administratifnya menjadi terang. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas apa sih, teman-teman? Kita sudah membahas praktek dynamic trunking protocol. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu untouch dan page, teman-teman. Teman-teman masuk pada tab simulasi. Kita besarin sebentar, teman-teman. Nah, oke, kita akan kirim ke teman. Bisa di ruangan ini, teman-teman. 13 bisa ke 17. Nah, dan isi ini teman-teman akan mengirim paket ARP-nya yang berarti belum saling komunikasi untuk isi yang akan ditujunya dan seterusnya. Teman-teman, kita next. Nah, si PC ini akan mengirim ke switch. Nah, teman-teman bisa lihat paket ARP ini lewatnya enter switch kan. Nah, itu namanya edge, teman-teman. Ketika paket mengirim antar switch.
Nah, teman-teman bisa lihat, kita next lagi. Teman-teman lihat pada switch 2 ARP-nya. Teman-teman klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yaitu .1 Q, teman-teman. Yang ini yaitu page, teman-teman. Artinya itu ditandai. Yang maksudnya, teman-teman, singkatnya, kalau ada paket ARP dan di dalamnya ada .1Q, berarti itu page, teman-teman. Oke, kita keluar. Nah, untuk unpage, teman-teman, itu paket ARP-nya nggak ada .1Q isinya, kebalikannya. Oke, nah itu adalah unpage dan page, teman-teman. Kita teruskan. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas apa itu on-page dan page. Nah, sekarang kita akan mencoba apa itu atau membahas apa itu native VLAN, teman-teman. Teman-teman masuk pada switch 1. Oke, kita masuk pada tab CL ke komen atau konfigurasi CLI. Teman-teman ketika privilege ke mode privilege enable, teman-teman masuk pada show interface rang, teman-teman. Kita lihat, teman-teman bisa lihat pada port atau interface 401 itu sudah terangking statusnya, teman-teman bisa lihat di garis. Nah, artinya yang dihubungkan pada switch ruangan kedua itu yaitu switch kedua. Nah, teman-teman, pada komen interface terang ini ada pemberitahuan yaitu native VLAN, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, dan default VLAN native VLAN itu adalah VLAN 1. Nah, teman-teman, kita lihat pada switch kedua. Kita coba. Sorry, teman-teman. Kita lihat enable so interface terang, teman-teman. Kita enter dan bisa lihat A07 dan 8 ini, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu si switch 2 itu A07 dan 8 ini mengarah ke switch 1 dan EPA08 itu mengarah ke switch 3 kan. Nah, teman-teman, dan bisa lihat di sini untuk native plan ini defaultnya 1, teman-teman. Yang berarti default kan. Nah, ini teman-teman paket yang tidak perlu di test, teman-teman. Bisa teman-teman mau mau ngirim paket pada PC di sini pilihan 10. Contoh di sini pilihan 10 ke PC 14. Nah, saat ngirim paket, teman-teman, kita tab simulasi terlebih dahulu. Itu akan melewati switch. Nah, itu namanya test kan. Nah, kalau yang ada di dalamnya, sebentar. Nah, kalau yang di dalamnya ada .1Q, teman-teman, untuk pilihan natif. Nah, itu untuk pilihan natif. Kalau ada .1Q itu di dalamnya ada paket tersebut. Nah, konfigurasi natif pilihan itu kita coba, teman-teman. Kita ke realtek dulu. Nah, itu teman-teman, kalau pada di dalam paket ada .1Q, teman-teman, yang berarti itu natif pilihan atau pilihan natif. Nah, sekarang kita akan konfigurasi natif pilihan. Kita coba yang bisa natif pilihan itu hanya pilihan 10, pilihan 20, teman-teman. Kita ke switch 2, teman-teman. Kita masuk pada mode global. Sorry, teman-teman. Global. Kita masukkan interface 08.
Dengan kita masuk pada switch port terang natif pilihan 20 teman-teman. Karena kita akan migrasi menjadi pilihan 20 nanti pilihannya. Kita enter, kita show interface terang. Kita lihat, teman-teman bisa lihat 08 ini kita natif pilihannya itu 20 dan pilihan natif pilihannya pilihan 20. Kita next teman-teman pada ke switch 3. Kita coba, kita konfigurasi nanti pilihannya menjadi pilihan 20. Kita enter, kita masuk pada mode privilege, udah global copy. Kita masukkan interface-nya yaitu 07, enter, teman-teman. Kita masukkan switch port terang natif pilihan 20 sama, enter, kita do so sorry teman-teman, kita masuk lagi so interface terang. Kita coba, teman-teman bisa lihat untuk EPA07 interface-nya zona tipilannya udah 20 kan. Oke, nah kita coba kirim pilihan 20 ke ngirim pilihan 10, segmen pilihan 20 ke segmen pilihan 20. Kita coba di opsi 12 dan 19. Kita masuk pada tab simulasi terlebih dahulu. Kita ngirim ke 16, kita lihat kan. Kita coba di 13. Kita hapus terlebih dahulu untuk saling kenalnya dulu. Kita pakai min d. Sorry teman, ARP min d. Nah, teman bisa lihat, kita next. Kita masuk. Sorry teman-teman. D. Sorry teman. Nah, teman bisa lihat di sini nggak ada call atau nggak ada dot one key-nya teman. Yang berarti dipakai stage. Nah, itu namanya nanti pilihan juga. Nah, itu nanti pilihan teman-teman. Nah, kita coba default-kan lagi. Teman-teman. Coba kita ke real time. Kita pilihan 20, yang natifnya pilihan 20, kita default-kan jadi default lagi menjadi pilihan 1. Kita masuk ke switch. Kita keluar. Teman-teman, kita masuk lagi interface-nya. Interface apa 07, teman-teman. Kita enter, kita masukkan namanya switch mode terang natif pilihan 1 teman, kan kita akan defaultkan lagi. Ntar kita lihat so sorry teman-teman, do so interface terang, teman-teman bisa lihat FA07 itu nanti pilihannya sudah terganti lagi ke default, misalnya 20 menjadi 1 kan. Nah, kita coba ada switch 2 lagi. Kita kita keluar terus masuk lagi pada
mode interface, kita masukkan interface-nya kita 08 teman-teman, enter, terus masukkan support alternatif dan satu. Nah, teman-teman bisa dilihat kita lihat Duso interface terang teman-teman. Teman-teman bisa lihat 008 ini di sini di switch 2 itu udah nanti pilihannya satu teman-teman. Nah, udah default teman. Nah, itu teman-teman. Apa itu nanti pilihan teman-teman? Oke. Nah, teman-teman bisa lihat SAS. Nah, itu teman-teman dari saya.